Majelis Jemaat dan Pelayan Firman yang bertugas mengucapkan selamat datang dan selamat beribadah di hari Minggu Advent kedua bagi saudara-saudara jemaat dan juga bagi saudara yang baru pertama kali ambil bagian dalam ibadah di gereja ini. Pemberita firman pada hari ini dilayani oleh Pendeta Salmon Raes Randalabi, MTH. Dan ibadah ini disiarkan lewat video. Dengan bimbingan kuasa Roh Kudus kita percaya bahwa ibadah ini akan membawa berkat bagi hidup beriman kita. Jemaat Tuhan, marilah kita berdiri untuk menyambut firman Tuhan hadir di tengah-tengah persekutuan kita. Oh, datanglah Immanuel, tebus umatmu Israel, yang dalam berkeluh kesah menantikan penolongnya. Bersoraklah, hai Israel, menyambut Sang Immanuel. Oh, surya pagi datanglah, dan jiwa kami hiburlah. Halaukanlah gelap seram, bayangan maut yang kejam. Bersoraklah, hai Israel, menyambut Sang Immanuel. Jemaat Tuhan, mari kita mulaikan ibadah minggu saat ini. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Amin. Nats pembimbing bagi kita dalam ibadah minggu pagi ini dapat kita baca dari kitab Yesaya pasalnya yang ke-30, ayatnya yang ke-18. Demikian firman Allah. Sebab itu Tuhan menanti-nantikan saatnya, hendak menunjukkan kasih-Nya kepada kamu. Sebab itu Ia bangkit hendak menyayangi kamu. Sebab Tuhan adalah Allah yang adil. Berbahagialah semua orang yang menanti-nantikan Dia. Terimalah salam, kasih karunia dan damai sejahtera melimpahi kamu oleh pengenalan akan Allah dan akan Yesus Tuhan kita, dan menyertai kamu juga. Bapa
Mari kita masuk dalam pengakuan dosa. Tuhan Yesus, kami sadar bahwa kami telah banyak berbuat dosa dengan melanggar perintah-perintah-Mu yang sudah Engkau firmankan lewat sabda-Mu. Saat ini kami berada dalam suasana yang menegangkan dan menakutkan karena wabah virus corona menerpa hidup manusia dan dunia. Semua ini terjadi karena ketidaktaatan kami kepadamu di dalam menyatakan iman sebagai manusia yang percaya kepadamu. Saat ini ya Tuhan, kami mohon ampun atas segala dosa-dosa kami yang masih menguasai jiwa, pikiran, perasaan, tutur kata, dan perbuatan kami, sehingga tampak oleh-Mu manusia masih egois, arogan, pemarah, suka membenci, senang menyakiti sesama dengan fitnah. Manusia masih sombong dan tinggi hati. Kami mohon Tuhan Yesus, dengan peristiwa wabah virus corona ini, manusia sadar dan kembali ke jalan-Mu, agar hidup kami ke depan menjadi lebih baik, dan kami pun semakin diberkati oleh-Mu. Berkati semua gereja-Mu yang beribadah kepada-Mu, di setiap rumah tangga keluarga Kristen. Dalam nama Tuhan Yesus yang sudah mengampuni dosa-dosa kami berdoa kepada Bapa di sorga. Amin. Suara-Mu ku dengar memanggil diriku supaya ku di Golgota dibasuh darah-Mu. Aku datanglah Tuhan padamu. Dalam darah-Mu kudus sucikan diriku. Saudaraku, kepada kita yang diampuni salah dan dosanya, dengarkanlah berita anugerah sebagaimana tertulis dalam kitab Daniel 9 ayatnya yang ke-9. Demikian bunyinya, pada Tuhan Allah kami ada kesayangan dan keampunan walaupun kami telah memberontak terhadap Dia. Berdasarkan sabda Allah ini, sebagai pelayan Yesus Kristus, kami memberitakan bahwa pengampunan dosa telah berlaku di dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Syukur kepada Tuhan. Amin. Meski tak layak diriku, tetapi karena darah-Mu dan karena Kau memanggilku, ku datang Yesus padamu. Saudaraku, mari berdiri untuk bersama mendengarkan perintah hidup baru sebagaimana tertulis dalam kitab Yesaya 40 ayatnya yang ke-31. Demikian firman Allah. Tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama Raja Wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesuh,
mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Kiranya Roh Kudus menolong kita mewujudkan kemuliaan Allah dalam seluruh hidup dan kesaksian kita di dunia. Gloria, Gloria, in excelsis Deo, Gloria, Gloria, Alleluia, Alleluia. Saudaraku, dengan syukur kita bawa kesediaan kita di minggu Adventus kedua ini untuk menerima firman Allah. Mari kita awali dengan doa, saudaraku. Kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih karena kebaikan-Mu. Kami ada di persekutuan ibadah minggu Adventus yang kedua di tahun 2020 ini. Dengan sukacita kami datang membawa kesediaan kami untuk menerima firman-Mu. Dengan percaya firman Allah ini akan kembali menjadi penguat, penyemangat, pemotivasi bagi kami untuk melakukan kehendak-Mu di dalam kehidupan kami menuju ke tahun 2021. Untuk apa yang kami minta ini Tuhan, berfirman-Lah, karena kami sedia mendengarkannya demi Yesus yang adalah firman. Amin. Saudaraku, mari berdiri untuk mendengarkan pembacaan Alkitab Maranatha. Maranatha, Maranatha, Maranatha. Jemaat Tuhan, bacaan Alkitab hari ini diambil dari Yesaya pasal 30 ayat 18 hingga yang ke-26 yang menyatakan janji keselamatan bagi Sion. Sebab itu Tuhan menanti-nantikan saatnya hendak menunjukkan kasih-Nya kepada kamu. Sebab itu Ia bangkit hendak menyayangi kamu. Sebab Tuhan adalah Allah yang adil. Berbahagialah semua orang yang menanti-nantikan Dia. Sungguh, hai bangsa di Sion yang diam di Yerusalem, engkau tidak akan terus menangis. Tentulah Tuhan akan mengasihani engkau apabila engkau berseru-seru. Pada saat Ia mendengar teriakmu, Ia akan menjawab. Dan walaupun Tuhan memberi kamu roti dan air serba sedikit, namun pengajarmu tidak akan menyembunyikan diri lagi, tetapi matamu akan terus melihat Dia, dan telingamu akan mendengar perkataan ini dari belakangmu. Inilah jalan, berjalanlah mengikutinya, entah kamu menganan atau mengiri. Engkau akan menganggap najis patung-patungmu yang disalut dengan perak atau yang dilapis dengan emas. Engkau akan membuangnya seperti kain cemar sambil berkata kepadanya, keluar. Lalu Tuhan akan memberi hujan bagi benih yang kamu taburkan di ladangmu. Dan dari hasil tanah itu kamu akan makan roti yang lezat dan berlimpah-limpah. Pada waktu itu ternakmu akan makan rumput di padang rumput yang luas. Sapi-sapi dan keledai-keledai yang mengerjakan tanah akan memakan makanan campuran yang sedap, yang sudah ditampi dan diayak. Dari setiap gunung yang tinggi dan dari setiap bukit yang menjulang akan memancar sungai-sungai pada hari pembunuhan yang besar. Apabila menara-menara runtuh, maka terang bulan purnama akan seperti terang matahari terik. Dan terang matahari terik akan 7 kali ganda, yaitu seperti terangnya 7 hari. Pada waktu Tuhan membalut luka umat-Nya
dan menyembuhkan bekas pukulan. Demikian pembacaan Alkitab. Hendaklah firman Tuhan dengan segala kekayaannya diam di dalam hatimu, dan ucaplah syukur kepada Allah. Kepadamu puji-pujian, mada syukur dan segala kemuliaan, ya Bapa, Putra, Roh Kudus, sampai kekal selama-lamanya. Shalom Bapak Ibu Saudaraku, kita bersyukur Tuhan memperkenankan kita untuk kembali menerima firman Allah di persekutuan ibadah minggu Adventus kedua di tahun 2020 ini. Bacaan Alkitab kita dari kitab Yesaya 30 ayatnya yang ke-18 sampai dengan ayatnya yang ke-26 dengan tema renungan kita, berbahagialah yang menanti-nantikan Tuhan. Saudaraku, ketika kita berbicara tentang hidup dan kehidupan manusia, maka di sana kita semua mengakui bahwa tidak ada satu orang pun yang tidak pernah tidak mengalami yang namanya penderitaan, kesusahan, kesulitan, karena manusia dalam kekuatan apapun yang ada padanya, dia tidak mampu memanage hidupnya secara sempurna. Nah, disitulah kemudian manusia mengalami berbagai situasi yang kita bisa bilang membuat dia merana sehingga dia mengalami penderitaan. Saudaraku, ketika kita ada di situasi itu, maka pastinya kita sangat membutuhkan sebuah pertolongan. Karena kita sadar betul lewat pertolongan itu kita bisa keluar dari derita hidup. Dan ketika kita tahu persis ada sosok yang akan datang memberikan pertolongan kepada kita di situasi di mana kita mengalami penderitaan, maka saya sangat yakin Bapak Ibu akan mengalami suasana hati yang penuh dengan kegembiraan. Alasannya adalah karena kita tahu bahwa tidak lama lagi ada sosok, entah dia teman, sahabat, keluarga, atau siapapun yang akan menolong kita untuk terbebas dari derita tersebut. Nah, dalam menanti kedatangan sang penolong ini, disitulah kemudian saudaraku menjadi penting bagi kita bagaimana kita mempersiapkan hati kita. Bagaimana kita mempersiapkan mental kita. Bagaimana kita mempersiapkan iman kita. Dan tentu masih banyak lagi yang bisa kita jadikan sarana untuk memampukan kita berjumpa dengan sosok penolong yang akan membantu kita keluar dari derita tersebut.
Saya pikir ini baik saudaraku untuk kita renungkan, supaya di situasi ini kita tidak bersikap masa bodoh, bermalas-malasan, tidak mau tahu tentang kedatangan seorang penolong dalam hidup kita. Artinya, jangan pernah kita berpikir karena kita akan ditolong maka kita tidak memiliki reaksi, tidak memiliki semangat untuk menyambut sang penolong tersebut. Tetapi ketika kita pahami kita akan mendapatkan pertolongan dari seseorang, maka di situ kita pun proaktif menyemangati diri kita supaya ketika sang penolong datang, kita dalam kondisi atau keadaan yang stabil, dan itu lebih memudahkan kita untuk keluar dari derita itu. Karena topangan telah datang, dukungan telah datang, perhatian telah datang, bantuan telah datang, dan kita pun sudah dalam keadaan yang siap untuk melangkah. Maka itu akan lebih memberi peluang kepada kita untuk bisa benar-benar fight dalam hidup, untuk bisa tetap melangkah, untuk bisa tetap berkarya, untuk tetap eksis dalam eksistensi kita sebagai manusia yang hidup di muka bumi ini. Nah, gambaran situasi seperti ini juga saudaraku yang mau dikisahkan oleh Yesaya dalam bacaan kita, bahwa ketika sebagai manusia yang sudah jatuh ke dalam dosa dan mengalami penebusan atau pengampunan dengan lahirnya Sang Juru Selamat, di sana manusia tidak harus bermasa bodoh, tidak harus bermalas-malasan. Hanya karena dia tahu dia akan mendapatkan seorang juru selamat yang akan membebaskan dia dari kegelapan dunia ini, dari nistanya hidup ini. Tidak saudaraku. Tapi bagaimana ketika kita pahami secara iman Sang Juru Selamat akan datang, maka di situ kita pun harus membuka hati kita. Kita menata hati kita, kita menata jiwa kita, kita menata pikiran dan perasaan kita seperti yang Dia inginkan, sehingga ketika Dia datang dan berjumpa dengan kita, kita ditemui dalam keadaan yang baik, yang menyukakan hatinya, yang menyenangkan hatinya. Sehingga pertolongan itu akan juga terjadi secara total di dalam hidup kita. Saya percaya saudaraku, ketika kita tahu orang yang akan menolong kita datang dan dia jumpai kita dalam keadaan yang ogah-ogahan, orang itu akan pergi. Orang itu akan kembali mengurungkan niatnya untuk tidak memperhatikan kita lagi. Konteks ini sama saudaraku ketika kita berbicara tentang keselamatan di dalam Kristus yang akan lahir di Bethlehem, yang akan kita peringati di tahun 2020 ini dalam peristiwa Natal yang sudah pernah terjadi di 2000 tahun yang lampau. Tuhan membutuhkan semangat dari kita di dalam menantikan Dia. Ya. Ini yang mau disampaikan di dalam tema khotbah kita hari ini saudaraku. Berbahagia yang menantikan Tuhan. Kata berbahagia ini adalah merupakan bukti kekuatan kita, sukacita kita. Bukan dalam menanti kita meratap, bukan dalam menanti kita berkeluh kesah, bukan dalam menanti
kita bermalas-malasan, tidak. Kata berbahagia di sini sebagai sarana spirit, motivasi bagi kita untuk benar-benar bersukacita, memuji, memuliakan Dia, sehingga ketika Dia datang dan berjumpa dengan kita, kita ditemui oleh Allah dalam keadaan yang mempermuliakan Dia, bukan yang meratap. Saya pikir ini baik, saudaraku, untuk kita renungkan, supaya di masa-masa Adventus, masa-masa penantian ini, betul-betul kita hidup dengan semangat iman, ya. Karena itu yang diinginkan oleh Allah. Tuhan mau berjumpa dengan kita dalam keadaan di mana kita siap untuk mengagungkan Dia. Inilah yang mau diungkapkan oleh Yesaya di dalam bacaan kita pada hari ini, ya. Coba kita lihat, saudaraku, di ayatnya yang ke-18 dikatakan begini. Sebab itu Tuhan menanti-nantikan saatnya hendak menunjukkan kasih-Nya kepada kamu. Sebab itu Ia bangkit hendak menyayangi kamu. Sebab Tuhan adalah Allah yang adil. Berbahagialah semua orang yang menanti-nantikan Dia. Artinya, saudaraku, Tuhan telah menentukan waktu di mana Dia akan berjumpa dengan kita. Tentu di waktu di mana kita bersukacita, di waktu di mana kita menyatakan syukur kita atas kedatangannya. Jadi bukan di situasi kita meratap, kita berkeluh kesah, kita gelisah. Bukan. Artinya, saudaraku, apapun situasi kehidupan yang kita hadapi, jangan pernah kita jadikan alasan untuk menyesali hidup ini. Jangan pernah kita jadikan alasan untuk ada dalam ratap dan tangis yang membuat kita terjebak di dalam ketidakberdayaan yang akhirnya semakin membuat kita lemah dan tidak berdaya. Tidak, saudaraku. Tuhan mau kita proaktif, Tuhan mau kita semangat. Itulah kata berbahagia yang dimaksudkan di tema kita maupun di dalam bacaan kita. Kata berbahagia itu adalah sebuah ungkapan yang betul-betul bersyukur, bergembira, tersenyum dalam kebahagiaan, karena Sang Penolong akan datang menopang kita, mendukung kita, menolong kita, memberkati kita, dan membebaskan kita. Apa yang perlu kita ratapi? Ini baik sekali, saudaraku, karena terlalu banyak manusia, karena keadaan ekonominya, karena status sosialnya, tingkat intelektualnya, dan masih banyak lagi alasan-alasan yang lain. Lalu kemudian dia berkata, saya tidak bisa bergembira, saya tidak bisa bersukaria. Tidak, saudaraku. Filipi 4 ayat 4 Paulus sudah katakan, bersukacitalah senantiasa dalam segala hal di dalam Tuhan. Bersukacitalah senantiasa. Tidak ada alasan bagi kita untuk tidak bersukacita. Apalagi kita sadar betul Tuhan akan datang menolong kita. Apa yang harus kita sedihkan? Apa yang harus kita ratapi? Sang Penolong akan datang. Janji itu pasti, karena Allah yang bernubuat, saudaraku. Itu juga yang mau dikatakan di dalam kitab Roma pasalnya yang kelima, ayatnya yang ketiga sampai dengan ayatnya yang kelima. Firman Tuhan dibacakan demikian, saudaraku. Roma pasal 5 ayatnya yang ketiga dan kelima. Dan bukan hanya itu saja, kita malah bermegah juga dalam kesengsaraan kita, karena kita tahu bahwa kesengsaraan itu menimbulkan ketekunan,
Dan ketekunan menimbulkan tan uji, dan tan uji menimbulkan pengharapan, dan pengharapan tidak mengecewakan, karena kasih Allah telah dicerahkan di dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Jadi dalam kesengsaraan kita pun di sini Paulus katakan kita juga harus bermegah, artinya kita harus bersukacita. Jadi sekali lagi seperti saya katakan di awal tadi, tidak ada alasan bagi kita untuk meratap, untuk menangis, untuk menyesali, untuk bersedih dan bersedih dan bersedih hanya karena kita miskin, hanya karena kita sakit, hanya karena kita teraniaya secara batin. Tidak ada alasan, saudaraku. Bersukacita, karena Tuhan akan lawati semua keadaan itu. Tuhan akan membebaskan kita dari derita itu. Mari kita sambut kedatangannya dengan penuh sukacita, dengan penuh ucapan syukur, karena dia datang. Sekali lagi saudaraku, karena dia datang dengan kasihnya. Itu yang dikatakan di dalam ayat 18. Dia datang karena dia baik. Dia datang karena dia akan membebaskan. Dia datang karena untuk menyelamatkan kita. Sambut kedatangannya dengan hati yang bersyukur, bersukacita. Bukan hati dan jiwa yang menangis atau meratap. Bukan untuk itu. Jadi mari saudaraku yang diberkati Tuhan kita Yesus Kristus, di minggu Adventus kedua ini, saya yakin kita akan tetap menghadapi yang namanya tantangan dan pergumulan. Tapi jangan ciut, jangan tawar hati, jangan gelisah, jangan putus asa, jangan ratapi itu. Karena Tuhan akan gantikan derita itu dengan sukacita. Itu janji Tuhan, dan Tuhan tidak pernah ingkar janji. Makanya tema kita katakan berbahagia orang yang menanti Tuhan, karena Tuhan akan datang melawatinya. Selamat membuktikan kesukacitaan kita, terus bergembira dengan syukur di dalam Tuhan. Maka waktu-waktu ke depan, di penghujung 2020, bahkan di sepanjang 2021 dan seterusnya, kita tetap mengalami damai sejahtera Allah. Tuhan memberkati firman-Nya. Amin. Song-song bagaimana ya Yesus datangmu, Engkau terang buana, Kau surya hidupku. Kiranya Kau sendiri penyuluh jalanku, supaya ku yakini tujuan janji-Mu. Jemaat yang diberkati Tuhan, mari berdiri dan bersama kita mengikrarkan pengakuan iman rasuli. Hendaklah masing-masing berkata, aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa.
dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Saudaraku, mari kita datang dan menaikkan doa syafaat kita dalam ibadah minggu saat ini. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih karena Engkau menyatakan kuasa kasih dan berkat-Mu untuk kami, sehingga di dalamnya kami layak bersekutu dengan Engkau. Bahkan kami layak menerima firman-Mu sebagaimana yang sudah diberitakan dan kami sudah dengarkan bersama. Kami mohon Tuhan, firman-Mu di minggu Adventus kedua ini benar-benar menjadikan kami sadar bahwa kami sangat membutuhkan Engkau, sehingga di dalam penantian kami akan kelahiran Yesus Kristus di peristiwa Natal menjadikan kami benar-benar hidup dalam ketaatan dan kesetiaan untuk mempermuliakan nama-Mu, sehingga ketika kami ada di perayaan Natal, bahkan ketika kami ada di tahun yang baru nantinya di 2021, kami tetap menjadi anak-anak Tuhan yang setia kepadamu. Karena itu ya Allah di sorga, kami mohon di masa-masa penantian ini, jangan pernah Engkau tinggalkan kami, tetapi berjalanlah bersama dengan kami, karena Engkaulah kekuatan kami, Engkaulah andalan dan kebanggaan kami. Karena dalam bersama dengan Engkau pun kami mampu untuk melewati berbagai kisah dalam hidup kami. Apapun yang kami alami, kami tetap kuat karena Tuhan memberkati kami. Ya Allah di sorga, di kesempatan bahagia di ibadah saat ini, kami datang mendoakan akan bangsa negara kami di dalam menghadapi situasi pandemi COVID-19 ini. Tuhan, mampukan pemerintah bangsa kami dari pusat sampai di bagian terpencil di bumi pertiwi ini, agar dengan berkat-Mu kami mampu mengatasi persoalan virus corona ini, sehingga dengan semuanya itu masyarakat akan selalu mengalami kesehatan, kekuatan, sukacita, dan damai sejahtera. Demikian berkati pemerintah bangsa kami di dalam mengatasi persoalan yang ada di bumi pertiwi ini, di dalam menghadapi berbagai gejolak yang ada, baik dalam persoalan ekonomi, politik, sosial, dan lain sebagainya. Tuhan tolong berkati pemerintah bangsa kami, khususnya di dalam mempertahankan NKRI, agar dalam kekuatan Tuhan yang Tuhan nyatakan kepada pemerintah bangsa kami, mereka mampu mengalahkan semua kekuatan yang datang dari dalam negeri ataupun luar negeri yang hendak mengacau balaukan kehidupan berbangsa, bernegara di bumi pertiwi ini. Khususnya Tuhan, untuk beberapa kejadian yang dialami oleh anak-anak bangsa di Sulawesi Tengah, Tuhan tolong berkati, agar dengan berkat Allah mereka mengalami semangat untuk tetap melangkah, mengkaryakan diri di situasi yang tidak mengenakkan sekalipun. Mereka tidak pernah mundur,
dan takut. Karena ketika mereka berjalan bersama dengan Tuhan Yesus, mereka akan mengalami kebahagiaan yang sempurna. Mari Tuhan Yesus, Engkau mampukan pemerintah bangsa kami lewat TNI dan Polri untuk memberikan suasana nyaman, aman, tentram bagi kehidupan anak bangsa dari Sabang sampai Merauke, demi untuk kemuliaan nama-Mu. Gereja-Mu yang Kau tempatkan di bumi pertiwi ini, Engkau jadikan sarana tiang doa yang kokoh, agar dengan bersama dengan Tuhan lewat gereja yang ikut terlibat secara aktif mendoakan dan juga memberi kontribusi baik dalam sumbang pikir ataupun juga tindakan nyata, bangsa kami semakin diberkati oleh-Mu. Karena itu ya Allah di sorga, berkati gereja Tuhan, khususnya GPIB secara sinodal, sehingga dengan semua yang Tuhan sertai di dalam penata layanan kami, nama-Mu semakin diagungkan dan dipermuliakan. Berkati rencana persidangan Majelis Sinode di bulan Oktober di tahun 2021 yang akan dirangkaikan dengan pemilihan fungsionaris Majelis Sinode periode yang akan berjalan ke depan. Tuhan tolong berkati agar proses ini lewat panitia pelaksana di Mupol Jawa Timur semua terlaksana dengan baik seturut dengan kehendak Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan untuk persiapan ibadah jemaat GPIB Bukit Harapan Surabaya, baik untuk ibadah pemberkatan perkawinan, ibadah perjamuan kudus, ibadah baptisan kudus, ibadah malam Natal, hari Natal, ibadah malam tahun baru yang sedianya akan dilaksanakan di gereja GPIB Bukit Harapan Surabaya. Kami mohon Tuhan, persiapkan segala sesuatu yang di dalam pelaksanaannya, dan apa yang dibutuhkan Tuhan pun perlengkapi, agar dalam bersama dengan Tuhan kami bisa beribadah dalam suasana kondusif, dalam sebuah ketenangan dan kehangatan cinta Tuhan kami rasakan di ibadah itu, sehingga bersama Tuhan kami dijauhkan dari virus corona. Kami tetap melakukannya dengan memperhatikan protokol pemerintah demi untuk kemuliaan nama-Mu. Kami mohon Tuhan Yesus, biarlah niat mulia jemaat Bukit Harapan Surabaya untuk bisa berkumpul di tanggal 13 untuk ibadah perjamuan kudus, ibadah-ibadah Natal dan seterusnya, ada di dalam kehendak Allah, agar bersama dengan Tuhan Yesus kami menikmatinya dengan penuh sukacita demi untuk kemuliaan nama-Mu. Kami juga berdoa Tuhan Yesus untuk seluruh jemaat, apapun yang dialami, yang bertambah usia, umur kelahiran, Tuhan berkati usia yang bertambah usia perkawinan, Tuhan berkati pertambahan usia perkawinan, yang mengalami berbagai macam persoalan, suami istri, orang tua dengan anak, kakak dengan adik. Berkati mereka Tuhan, agar persoalan itu terselesaikan. Yang mencari pekerjaan, Tuhan berikan pekerjaan sesuai potensi mereka. Yang mencari pasangan hidup, Tuhan berikan pasangan yang sepadan. Yang sudah mendapatkan pekerjaan, Tuhan berkati pekerjaan mereka. Yang ada dalam pertemanan, Tuhan berkati pertemanan mereka. Semua keadaan jemaat-Mu Tuhan, Engkau sertai, Engkau berkati, agar dengan berkat Allah kami dapat melangkah menyusuri kehidupan di penghujung tahun 2020 ini, untuk memasuki Natal dan juga tahun baru 2021 demi untuk kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus untuk semua kebaikan. Kami yakin percaya Engkau sudah berkati kami, karena itu kami tidak takut dan gentar melanjutkan kehidupan kami, karena ketika Tuhan di pihak kami, tidak akan ada lawan kami. Ini doa syafaat kami Tuhan, sempurnakan dan kabulkan, karena kami berdoa hanya dalam nama Tuhan Yesus yang sudah mengajarkan kami doa yang sempurna. Bapa kami yang di sorga,
Dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan bawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Mari kita mengucap syukur kepada Tuhan dengan memberi persembahan kepadanya. Dengarlah firman-Nya dalam Efesus 5 ayat yang ke-20 yang menyatakan, ucaplah syukur senantiasa atas segala sesuatu dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus kepada Allah dan Bapa kita. Bagi jemaat yang ingin menyerahkan persembahan syukur secara tunai atau cash, persembahan keluarga, HUT kelahiran, perkawinan, persepuluhan, ibadah rumah tangga, pelkat, dan ibadah hari Minggu bisa diserahkan ke kantor gereja pada hari dan jam kerja. Jemaat akan menerima bukti setoran dari kasir. Bagi jemaat yang ingin menyerahkan persembahan syukur secara non-tunai atau transfer, persembahan keluarga, HUT kelahiran, perkawinan, persepuluhan, ibadah rumah tangga, pelkat, dan ibadah hari Minggu bisa ditransfer ke nomor rekening Bank Mandiri 14100042938 atas nama GPIB Bukit Harapan. Mohon bukti transfer dikirim via WA Bendahara Penatua Nyonya Rusmiatun 0851 0700 2332 atau nomor HP kontak aksi 0877 54599 888. Mari bawa persembahan kepada Tuhanmu dengan hati sukacita bersyukur padanya. Tuhan sudah mencurahkan kasih-Nya padamu. Mari mengucap syukur, muliakan Tuhanmu. Pujilah namanya, bawalah persembahanmu dengan sukacita padanya. Muliakan Tuhanmu, pujilah namanya, bawalah persembahanmu dengan ucap syukur padanya. Saudara, saya undang berdiri dan secara bersama mari kita ucapkan doa persembahan kita. Kita berdoa. Ya Tuhan Yesus, kami bersyukur kepadamu karena kasih dan pengorbanan-Mu mendorong kami untuk memberi persembahan sukarela ini. Kami sadar bahwa persembahan kami ini tidak sebanding dengan korban tubuh dan darah-Mu yang Engkau persembahkan bagi kami dan dunia ini. Terimalah serta kuduskanlah ya Tuhan, agar berguna untuk pelayanan, kasih, dan keadilan demi kemuliaan-Mu. Amin. Jemaat Tuhan, dengarkanlah warta jemaat seminggu depan.
Yang pertama, Majelis Jemaat GPIB Jemaat Bukit Harapan Surabaya mengucapkan terima kasih atas pelayanan di dalam ibadah minggu saat ini. Pelayan firman Pendeta Salmon Rais Randalapi, Master Teologia, diaken dan penatua bertugas, organis, pemandu pujian dan multimedia. Tuhan Yesus Kepala Gereja memberkati dan menyempurnakan setiap pelayanan Bapak Ibu Saudara dimanapun Allah percayakan. Yang kedua, Majelis Jemaat GPIB Jemaat Bukit Harapan Surabaya dan seluruh jemaat mengucapkan selamat berbahagia atas pertambahan usia dan ulang tahun perkawinan pada tanggal 6 sampai dengan 12 Desember 2020. Tuhan Yesus Kristus memberkati dan bersyukurlah senantiasa kepadanya. Ketika akan dilaksanakan ibadah perjamuan kudus pada hari Minggu 13 Desember 2020 bertempat di GPIB Jemaat Bukit Harapan dengan pembagian jam ibadah sebagai berikut. Pukul 7.00 WIB Jemaat Sektor Pelayanan 1 dan 2. Kedua, pukul 10 WIB Jemaat Sektor Pelayanan 3 dan 4. Ketiga, pukul 18.00 WIB Jemaat Sektor Pelayanan 5. Bagi jemaat yang akan mengikuti ibadah tersebut, harap mendaftarkan diri ke Korsek masing-masing. Poin 4, dalam rangka merayakan Hari Natal 2020, maka Komisi Diakonia membuka meja putih mulai tanggal 15 November 2020 sampai dengan 18 Desember 2020. Partisipasi dan sumbangan dapat berupa sembako, beras, gula, minyak goreng, teh, kopi, dan biskuit. Sumbangan dapat diserahkan ke kantor gereja pada hari dan jam kerja atau lewat majelis sektor pelayanan. Mohon dukungan dan partisipasi dari seluruh warga jemaat. Tuhan Yesus Kepala Gereja memberkati pelayanan kita sekalian. Yang kelima, akan dilaksanakan ibadah sakramen baptisan kudus. Akan dilaksanakan pada hari Sabtu 26 Desember 2020 pukul 9.00 WIB bertempat di GPIB Jemaat Bukit Harapan. Bagi orang tua yang ingin mendaftarkan putra-putrinya dapat mengambil formulir di kantor gereja pada hari dan jam kerja. Persyaratan dapat dilihat pada warta jemaat. Batas akhir per penggumulan formulir baptisan kudus pada tanggal 21 Desember 2020. Poin 6. Bila Tuhan berkenan dan tidak ada keberatan yang sah dari warga jemaat, maka akan dilaksanakan ibadah pemberkatan perkawinan saudara Kapten Infanteri Michael Tonis Tanaim SST Han SIP dengan saudari Yudis Sekar Prasasti SPSI MPSI Psikologi Jemaat Sektor Pelayanan 3 pada hari Sabtu 12 Desember pukul 10 WIB di GPIB Jemaat Maranatha Surabaya dengan pelayan firman Pendeta Salmon Rais Randalapi, Master Teologi. Persiapan ibadah pemberkatan perkawinan akan dilaksanakan pada hari Kamis 10 Desember 2020 pukul 17.00 WIB bertempat di GPIB Jemaat Maranatha Surabaya. Mengundang kehadiran majelis bertugas serta orang tua dan saksi dalam persiapan tersebut. Terakhir, bagi jemaat yang ingin menyerahkan sumbangan untuk pembangunan gereja atau membayar tiket per kidunglah diserahkan ke kantor gereja pada hari
dan jam kerja atau ditransfer di rekening BCA 7210308771 atas nama Irmansyah Kurnain atau _Melita Tarigan. Mohon bukti transfer bisa dikirim via WA ke Bendahara Penatua Nyonya Resmiatun dengan nomor telepon 0851 0700 2332 atau nomor HP kontak ASI 0877 54 59988. Demikian Warta Jemaat. Terima kasih. Saudaraku, mari berdiri. Kita kembali ke dalam kehidupan kita dengan membawa firman Allah yang sudah kita dengarkan bersama. Dengan percaya lewat firman Allah kita dapat melakukan yang terbaik demi untuk kemuliaan nama Tuhan di kehidupan kita ini. Betapa indah harinya saat ku pilih penebus, alangkah sukacitanya ku memberitakannya terus. Indahlah harinya Yesus membasuh dosaku, ku diajari penebus berjaga dan berdoa terus. Indahlah harinya Yesus membasuh dosaku. Saudaraku, arahkanlah hati dan pikiranmu kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Kasih karunia melimpahi kamu oleh kuasa Roh Kudus lewat berkat kesehatan, kesuksesan, dan kebahagiaan sekarang dan selama-lamanya.